Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja tentang sewa guna usaha atau leasing. Dengan anggota kelompok, saya Afita Marhayuning Tias, NIM 2042065, dan rekan-rekan saya Ika Furi Rahayu, NIM 2042096, Salma Rafia Rahayu Setiawan, NIM 204200705. Pengertian: sewa guna usaha atau SGU adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi atau operation lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease berdasarkan pembayaran secara angsuran. Jenis-jenis leasing. Yang pertama, capital lease. Yang kedua, operating lease. Yang ketiga, sales type lease atau lease penjualan. Yang keempat, leverage lease. Dan yang kelima, cross-border lease. Capital lease merupakan jenis leasing yang perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Nasabah atau lessor membutuhkan barang atau modal untuk menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Lessor bebas menentukan barang apa yang ia inginkan. Operating lease. Pihak lessor membeli barang kemudian disewakan kepada lessor dalam jangka waktu tertentu. Lessor hanya membayar rental atau sewa barang saja. Untuk harga barang dan biaya-biaya lainnya, lessor yang membayar. Sales type lease atau lease penjualan. Lease penjualan ini biasanya dilakukan perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Penjualan lease ini memiliki dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Leverage lease. Leasing jenis ini dilibatkan pihak ketiga atau biasa disebut dengan credit provider. Jadi, lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya sekitar 20% sampai 40% saja. Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh credit provider. Cross-border lease. Leasing jenis ini biasanya dilakukan antar negara. Lessor dan lease terletak tidak dalam satu negara, melainkan di dua negara yang berbeda. Barang yang dileasingkan dalam cross-border lease adalah barang yang memiliki nilai yang besar. Contohnya, pesawat terbang bentukan Boeing dan Airbus. Kegiatan leasing. Pengadaan armada pesawat oleh maskapai penerbangan. Yang kedua, pengadaan alat-alat berat untuk perusahaan-perusahaan tambang. Yang ketiga, pengadaan mesin produksi oleh pelaku industri. Yang keempat, pengadaan leasing kendaraan untuk operasional perusahaan. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan. Pihak yang terlibat. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessor dalam bentuk barang modal. Lessor, perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessor dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Bank atau kreditor. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor.
terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan leasing diperoleh melalui kredit bank. Mekanisme leasing, menurut Yandaru dan Budi Santoso pada tahun 2006, pada perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Leasing menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Leasing melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam hal ini, leasing dapat meminta lease question yang tidak mengikat dari lessor. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada leasing yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan. Leasing menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi leasing, di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi leasing, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa, dan sebagainya. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada leasing sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang disetujui. Pengiriman barang dan pengajakan barang oleh leasing sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima perintah bayar yang selanjutnya disertakan kepada pemasok. Pembayaran dokumen oleh pemasok pada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Dan yang terakhir, pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh lease kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian yang dibiayai serta bunganya. Perkembangan leasing di Indonesia. Perkembangan perusahaan leasing di Indonesia semakin berkembang. Terbukti semakin banyak perusahaan leasing di Indonesia, yaitu dari hanya 3 perusahaan pada tahun 1975 menjadi 17 pada tahun 1982, meningkat menjadi 47 perusahaan pada tahun 1984, dan menjadi 83 perusahaan pada tahun 1987, dan akhirnya pada tahun 1990 menjadi 112 perusahaan leasing. Dunia bisnis leasing mengalami persaingan yang hebat pada tahun 1989 dikarenakan adanya kelonggaran perizinan membuka perusahaan leasing oleh pemerintah. Sehingga mulai tahun ini sesama perusahaan leasing saling bersaing untuk merebut pasaran. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya leasing tidak perlu dipromosikan, akan tetapi mulai tahun ini mulai dipromosikan sehingga mereka kini tidak lagi memburu profit tetapi memburu aset. Hal ini dapat ditengari adanya peningkatan aset dari tahun ke tahun. Pada tahun 1986 ke tahun 1987 mengalami kenaikan sebanyak 35% dan pada tahun 1988 mengalami kenaikan sebesar 7%. Kalau dibandingkan kenaikan pada tahun 1987 dan tahun 1988, maka pada penurunan 25% menjadi 7,7%. Akan tetapi hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara perusahaan leasing dan pemerintah serta kemalasan perusahaan leasing untuk memberikan laporan. Pada tahun 1988 merupakan tahun penurunan perusahaan leasing. Akan tetapi pada tahun ini banyak perusahaan baru yang mengajukan perizinan untuk membuka perusahaan leasing. Pada tahun 1988 sampai 1989 merupakan tahun promosi perusahaan leasing atau semacamnya, walaupun tujuannya untuk meningkatkan asetnya belum tercapai. Pada tahun 1990 perusahaan leasing menunjukkan suku bunganya
Tujuan perusahaan leasing untuk meningkatkan asetnya adalah agar dapat memperoleh pinjaman atau kerjasama. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan yang ketat sehingga perusahaan leasing dituntut untuk menambah pembiayaannya karena perusahaan leasing merupakan perusahaan yang padat modal. Setelah tahun 1989, di mana perusahaan leasing berlomba-lomba untuk meningkatkan asetnya, karena banyaknya perusahaan leasing dan guncangan perekonomian, sehingga mereka dituntut untuk terampil lebih besar, sehat dan kuat, sehingga mereka mendapat kepercayaan. Oleh sebab itu, mereka bergabung menjadi grup-grup, sehingga muncul grup-grup perusahaan leasing di Indonesia. Pengelompokan perusahaan ini tidak saja terjadi pada perusahaan leasing, akan tetapi juga pada jenis perusahaan lain. Pengaruh dari grup ini sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Tidak saja pada kredibilitasnya, akan tetapi juga pengaruhnya terhadap penguasaan pasar. Grup-grup ini juga yang sekarang dikenal masyarakat sebagai konglomerat. Maka pada akhir tahun 1990, karena kepercayaan masyarakat dan kekuatan grup-grup tersebut, maka perusahaan leasing tidak lagi berburu aset, akan tetapi kembali pada tujuannya semula untuk memperoleh profit. Walaupun persaingan antar perusahaan masih sangat ketat, sehingga terjadi penurunan suku bunga pada tahun 1990. Pada tahun 1991 terjadi perubahan dalam tubuh perusahaan leasing karena adanya pengetatan uang, sehingga kredit yang telah ditandatangani terpaksa ditunda. Apalagi didukung adanya kenaikan suku bunga, maka perusahaan leasing agar dapat memperoleh kredit baik dari dalam atau luar negeri untuk membiayai perusahaannya, maka mereka melakukan penggabungan perusahaan, sehingga sampai saat ini masih terjadi peleburan perusahaan leasing agar mereka menjadi lebih besar. Tampaknya perusahaan leasing mengalami kemajuan pesat dengan semakin besarnya perusahaan leasing. Akan tetapi di sisi lain, merupakan kendala bagi perusahaan-perusahaan kecil yang ingin memanfaatkan sumber pembiayaan dari perusahaan leasing. Dengan semakin besarnya perusahaan leasing, memungkinkan ruang geraknya lebih maju dan mulai mengarah pada dasar luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.